Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope that everything is gonna be alright. Don't forget to stay safe and stay healthy because the coronavirus, or we usually call it COVID-19, is still around us. Okay, student, this is our first meeting with me, Mrs. Mariana, as your English teacher. And today we will talk about conditional sentence. Nah, anak-anak, conditional sentence dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat pengandaian. Contohnya adalah if I have money, I will buy a car. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli sebuah mobil. Itu adalah contohnya. Conditional sentence dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3. First conditional, second conditional, and third conditional. Atau conditional sentence tipe 1, conditional sentence tipe kedua, dan conditional sentence tipe ketiga. Hari ini kita akan bahas tipe pertama. Okay, introduction to conditional sentence. Saya sudah pernah mengatakan bahwa conditional sentence itu adalah pengandaian. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian, pernahkah kalian berandai-andai? Atau pernahkah kalian berangan-angan? Pasti pernah ya. Nah, angan-angan kalian itulah yang dinamakan conditional sentence. So, conditional sentence is a sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring. Kalau kita lihat artinya dalam bahasa Indonesia adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan pengandaian, keinginan, atau bahkan kemungkinan. Jadi ini adalah pengertian dari conditional sentence. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama, if you don't study, you won't pass the test. Nah, coba kalian lihat di klausa yang saya garis bawahi. If you don't study. Kenapa saya garis bawahi? Itu adalah menunjukkan if clause. Jadi dalam conditional sentence terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah main clause. Ini namanya main clause dan ini adalah if clause. If you don't study, you won't pass the test. Jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan lulus ujian. Contoh yang kedua, if it rains, I won't play outside. If it rains itu adalah if clause. And I won't play outside sebagai main clause. Contoh yang ketiga, if you don't have money, you can borrow mine. If you don't have money here, if clause. And you can borrow mine adalah main clause. If you don't have money, you can borrow mine. Jika kamu tidak mempunyai uang, kamu bisa meminjam punya saya. Contoh yang keempat, if I have enough time, I will visit my grandma. If I have enough time here is if clause, and I will visit my grandma as main clause. Sekarang kita lihat slide berikutnya. The pattern atau pola. Ini adalah in the first conditional, mostly we use this pattern. Jadi di conditional tipe pertama biasanya kita menggunakan pola ini. Nah, di lingkaran sebelah kiri itu adalah if clause dan lingkaran sebelah kanan itu adalah main clause. Kalau kalian masih bingung apakah main clause bisa di depan? Oh, sangat bisa ya. Jadi kalau kalian ingin if clause-nya di belakang, main clause-nya di depan, itu bisa atau diperbolehkan ya. Sekarang kita bahas if clause. If clause di sini menggunakan if plus simple present atau tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berlangsung sekarang.
Dan di sini ada simple future atau tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan berlangsung di masa yang akan datang atau masa depan ya. Sekarang kita lihat contohnya untuk if clause. If I have much money. Dan contoh untuk main clause, I will buy a house. So the conditional sentence will be, if I have much money, I will buy a house. Jika saya punya uang, punya cukup uang, saya akan membeli rumah. Kalau dibalik apakah bisa, Miss? Oh, sangat bisa ya. Contohnya adalah I will buy a house if I have much money. Oke, sekarang kita ke slide yang selanjutnya. More example to make you understand the usage of if clause. Ya, ini adalah contoh penggunaan if clause and main clause. Ya, jadi if clause di sini saya pertegas lagi, dia tidak selalu di depan, dia juga boleh di belakang. If I don't study, my mother will be angry. If you don't go right now, you will be late. Oke, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri ya contohnya ya. Nah, di kalimat keempat itu ada clause if I win the lottery. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa sih lottery itu? Nah, jadi kalau kalian yang ada yang belum tahu, lottery itu means lottery ya. If I win the lottery, I will take you to Lombok. Kalau saya menang lotre, saya akan membawamu ke Lombok. Begitu maksudnya ya. Oke, di sini ada activity matching the clause. Jadi, ayo kita latihan matchingkan atau memasangkan klausa dari if clause dan juga main clause. Contoh number 1. If you have time, bla bla bla. If you have time, kira-kira yang cocok yang mana ya? If you have time, yes, see, come and see us next time. And then number 2, if you don't wake up easily, okay, you can buy an alarm. If you win this competition, yes, this one, you can treat me. If I don't eat lunch, okay, I will get stomachache. And then the last, if he leaves to Europe, I will wrap him a present. Okay, so we are going to the next slide. This is a type of conditional sentence. I told you that there are 3 kinds of conditional sentence. So the first conditional, yaitu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Jadi diingat-ingat ya, untuk first conditional untuk mengatakan sesuatu yang mungkin terjadi. And then second conditional digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya atau mungkin hanya angan-angan saja. Dan yang ketiga, third conditional digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi saat ini. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, if I get the job, I will marry you. Wow, if I get the job, I will marry you. Kalau saya mendapat pekerjaan, saya akan menikahimu. Nah, ini first conditional why. Ini untuk mengatakan sesuatu yang mungkin terjadi karena patternnya menggunakan simple present and simple future. Sekarang yang tipe kedua,
If I became the president of Indonesia, I will give attention to teacher prosperity. Nah, ini adalah second conditional atau conditional sentence tipe kedua yang kemungkinannya sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena the speaker here use verb to. Di sini adalah past ya. Jadi ini second conditional. Nah, dan yang ketiga, if I had studied harder, I would have passed the test. Jadi sebenarnya conditional sentence tipe ketiga ini tidak mungkin terjadi karena sudah berlalu ya. Jadi kenyataannya dia tidak lolos ujian. If I had studied harder. Nah, okay student, that's all about our lesson today. Thank you very much for your attention. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi